Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rahman itu dengan NPM 18312700650179179. Saya di sini untuk menjelaskan rangkuman untuk memenuhi ujian akhir semester dengan materi pertemuan 9 sampai dengan 15. Untuk pertama dengan menjelaskan pertemuan 9 yang berjudul pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak ada 4 materi, yaitu pengembangan, perancangan, pengkodaan, dan pengujian. Yang pertama adalah pengembangan. Pengembangan itu ada sumber perangkat lunak untuk mengembangkan, yaitu ada 2, perangkat lunak komersial atau vendor. Yang kedua adalah perangkat lunak in-house atau managed software. Kelebihan dari sumber perangkat lunak adalah implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu. Yang terakhir reliabilitas. Kekurangannya dari sumber perangkat lunak ada kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan pada vendor, biaya tidak langsung, kerusakan SDLC. Program development teamnya ada 2, yaitu manajer tim mengembangkan program, yang kedua perancangan kode, pengkodaan, dan penguji. Egoless programming team harus saling bekerja sama dari satu dengan yang lainnya, saling berkomunikasi untuk membangun sebuah sistem. Untuk mengembangkan perangkat lunak mempunyai cara untuk mengembangkan produktivitas, yaitu produktivitas sama dengan output yang dibagi dengan input yang dikonsumsi. Kualitas perangkat lunak mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi pemakai, dimensi rancangan, dan dimensi nilai tambah. Untuk dimensi pemakai itu ada kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudahan pembelajaran, yang ketiga pengontrolan dan pengenaan kesalahan, keempat dukungan dari pembuat dan pemelihara. Untuk kedua dimensi rancangan ada maintainability, usability, reusability, reliability, dan extendability. Yang ketiga dimensi nilai tambah, yaitu ada productivity, diferensiasi, dan manajemen. Kemudian lalu perancangan perangkat lunak ada 2 cara, yaitu perancangan terstruktur dengan perancangan berorientasi objek. Perancangan harus terstruktur dengan melalui orientasi pada proses dan data. Alat yang digunakan ada DFD, ERD, STD, bagian terstruktur, SE atau Poseidon kode, dan W_O. Perancangan berorientasi objek adalah alat yang digunakan sama yang di atas. Ya, kemudian adalah pengkodaan perangkat lunak. Pengkodaan perangkat lunak ada bahasa pemrograman yang sering digunakan, yaitu 3GL atau 4GL dengan dan OOP. Kemudian ada pengujian perangkat lunak. Ada metode merancang test case, yaitu dengan white box dan black box testing. Kesalahan yang sering terjadi pada merancang test case itu adalah fatal, yaitu atau enggak crash logika dan hang. Dan itu bisa jadi juga outputnya tidak benar dan atau bisa jadi minor. Area uji biasanya failed, record file, entry data, dan kendali arus program. Kemudian saya menjelaskan akan pertemuan 10. Kemudian pertemuan 10 yang dengan judul tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem, melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem, termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Proses implementasi adalah perencanaan dan pengeksekusian. Tim implementasi pada rencana pengembangan sistem ada 6. Profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf, perwakilan vendor, pemakaian primer, pengkodaan, teknisi. Bagian pokok implementasi diperlukan persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan atau pembuatan dokumentasi, konversi file, dan sistem peninjauan pasca implementasi. Untuk persiapan tempat ada salah satunya itu yang nyaman dan sesuai prosedur. Untuk pelatihan personil itu dengan agar meningkatkan kepercayaan diri, meminimalisir kerusakan dan kesalahan pada tahap awal operasi. Yang ketiga persiapan atau pembuatan dokumentasi untuk menjabarkan cara beroperasi sebuah sistem, jadi sejauhnya recordnya ada.
Yang keempat ada konversi file dan sistem peninjauan pasca implementasi, yaitu proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru. Itu metodenya adalah menggunakan konversi langsung atau paralel dan pass in dan pilot. Selanjutnya pertemuan 11 dengan judul pemeliharaan perangkat lunak. Jenis pemeliharaan ada pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, dan pemeliharaan penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif. Tahap SMLC ada banyak nih. Yang pertama, memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, mengspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, lalu melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian dan meluncurkan operasi, kemudian mengupdate dokumen, kemudian melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Di sini ada maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedurnya adalah menerapkan SDLC dan SWDLC, yaitu adalah mengspesifikkan definisi data standar, kemudian menggunakan bahasa pemrograman standar, kemudian merancang modul yang terstruktur dengan baik, kemudian mengerjakan modul yang dapat digunakan kembali, kemudian mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru dan komprehensif, kemudian menginstal perangkat lunak, dokumentasi dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Cache atau CMS atau disebut Change Management System. 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem adalah pendekatan pemisahan, pendekatan gabungan, dan fungsional. Lalu ada 5 cache tools yang membantu pemeliharaan sistem, yaitu rekayasa maju, rekayasa mundur, rekayasa ulang, restrukturisasi, dan terakhir sistem pakar pemeliharaan. Saya akan menjelaskan pertemuan 12, yaitu dengan judul perencanaan sistem secara umum. Perencanaan sistem adalah perencanaan secara umum dan perencanaan sistem terinci, ada 2. Pengertian dari perencanaan sistem adalah dari salah satu tahapannya ada namanya dengan Verzola atau John Router 3. Tahapan yang disebut tahapan setelah analis dari siklus pengembangan sistem adalah pendefinisian dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancangan bangun implementasi dan menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Tujuan rancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, lalu untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada program komputer dan ahli-ahli yang terlibat. Personil yang terlibat ada spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Kemudian ada yang kelima, perancangan sistem secara umum atau fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. 3 kategori desain sistem, yaitu ada global based system, group based system, dan local based system. Group based system untuk mendesain sistem yang berbasis global yang membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Kalau selanjutnya group based system, itulah sistem ini melayani cabang-cabang yang user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Yang terakhir, local based system, itu sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang saja, sering atau 1 atau 2 untuk aplikasi khusus tambahan. User ini memiliki PC dan ia rencanakan untuk memiliki sistemnya. Tahapan perencanaan sistem adalah ada perancangan output, perancangan input, perancangan dialog, perancangan proses sistem, perancangan database, perancangan kontrol, perancangan jaringan, yang terakhir adalah perancangan komputer. Untuk perancangan output merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Perancangan output itu untuk mengefektifkan biaya pemasukan data,
atau untuk mencapai keakuratan yang tinggi dan untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Yang ketiga, perancangan dialog adalah untuk menjaga agar pemasukan data benar dan untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Perancangan proses sistem untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar dan untuk mengawasi proses dari sistem. Yang selanjutnya, perancangan database, suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian perancangan kontrol agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Yang selanjutnya, perancangan jaringan untuk membuat segmen bidang usaha, membuat sebuah modelan, mengevaluasi LAN, dan interkoneksi segmen-segmen jaringan. Yang terakhir, perancangan komputer ada ada 3 mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Untuk tekanan-tekanan perancangan harus memperhatikan sebuah tekanan desain, yaitu integrasinya, value pemakaian atau sistemnya, tekanan persaingannya, kualitas dan kemudahan informasi. Yang terakhir, kebutuhan sistemnya. Ada lagi kebutuhan pengolahan data, faktor-faktor organisasi, kebutuhan biaya, efektivitas, terus kemudian faktor-faktor manusia, dan yang terakhir kebutuhannya. Selanjutnya, pertemuan 13 adalah merancang sistem terinci. Yang pertama, perancangan output. Tujuannya untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Macam-macam bentuk laporannya adalah laporan untuk level manajemen yang berbeda. Contohnya laporan berhierarki. Yang kedua, laporan yang membandingkan data, contohnya horizontal report. Yang ketiga, laporan untuk memonitor variasi data, contohnya variance report. Dasar-dasar merancang layar adalah membuat grafik untuk ilustrasi data. Kedua, membuat tabel dan matriks. Pengaturan tata letak isi output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan bagi pemakai sistem maupun program. Yang selanjutnya, perancangan input adalah perancangan formulir kertas. Merupakan pembawa data fisik yang menghasilkan data yang diambil dan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Aktivitas pemasukan data dapat dilakukan dengan scanning. Pengolahan dan merencanakan formulir elektronik merupakan layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa ada sumber dokumen resmi. Pengkodaan inputnya adalah dengan cara kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data atau masukkan data ke dalam komputer dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengan tipe-tipe kode adalah ada kode mnemonik, kode urut, kode balok, kode grup, dan kode desimal. Selanjutnya, pertemuan 14 dengan judul perbandingan model waterfall dengan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Di sini modulnya berbentuk jurnal ilmiah. Ini dibuat oleh Rani Susanto dan Ana Dara Andriana dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. Ini jurnal ini membahas tentang System Development Life Cycle atau SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Fase-fase yang terdapat di dalam SDLC meliputi perancangan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Perbandingan waterfall dan di sini membahas tentang perbandingan waterfall dan prototyping. Sebelumnya, perencanaan sistem ini adalah sama-sama berawal dari kebutuhan. Analisis sistemnya adalah kebutuhan data harus dianalisa di awal secara lengkap dan menyeluruh, sedangkan prototyping kebutuhannya data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user. Kalau perancangan sistem, perbandingannya adalah testingnya dilakukan ketika semua tahapan pada modul sudah selesai, itu waterfall. Sedangkan testingnya tidak dapat dilakukan ketika prototipe sedang dibangun. Implementasi sistemnya perbedaannya adalah menerapkan waterfall itu menerapkan proses perancangan yang baik, sedangkan prototyping tidak menerapkan proses perancangan yang baik. Untuk pemeliharaan sistemnya sama-sama dilakukan sesuai kesepakatan.
Selanjutnya saya akan membahas pertemuan 15. Yang terakhir adalah berjudul membandingkan model-model pengembangan database. Di sini modulnya itu berbentuk jurnal ilmiah, juga sama seperti jurnal sebelumnya, dengan dibuat oleh ada Simbong Maniwa, Oktri Wahyudi, Dwi Novrihendra, Nugroho Satrio Semedi, dan Iwayan S. Wicaksana dari program Pascasarjana Universitas Gunadarma. Di sini mereka membuat jurnal dengan metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database. Ini adalah Capability Maturity Model atau bisa dibilang CMM, dan SDLC atau System Development Life Cycle. Kerangka kerja CMM diharapkan untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem mereka. CMM disusun dalam 5 tingkat kematangan, yaitu level 1 inisial, atau ini sering disebut anarki atau kacau atau chaos. Level 2 atau bisa disebut repeatable. Level ini proses dan praktek pengelolaan proyek dibuat untuk mengikuti biaya proyek, jadwal, dan fungsionalitas. Level 3 define. Level ini suatu proses pengembangan sistem standar atau sering disebut metodologi diterapkan. Yang keempat, manage-nya. Level ini sasaran yang terukur untuk kualitas dan produktivitas dibangun. Level 5, optimizing. Yang terakhir, level ini proses pengembangan sistem yang sudah distandarisasi, dimonitor, dan ditingkatkan secara berkelanjutan didasarkan pada ukuran dan analisis data yang dibangun pada level 4. Di sini aku menjelaskan sedikit tentang System Development Life Cycle atau SDLC. Di metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari 3 sistem dan kemajuan melalui analisis dan desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Pemodelan ini menyangkutkan aktivitas berikut, yaitu rekayasa dan pemodelan sistem atau sistem informasi, analisa kebutuhan perangkat lunak, desain, penulisan program atau bisa disebut coding, testing, dan support. Support itu maksudnya adalah bisa maintenance. Yang melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas makin meningkat. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.